Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Manajerial yang beranggotakan Cahyani Utami, Putri Finanti Ramadhani, dan Putri Sakinah Al-Hairani. Kami akan menampilkan hasil kunjungan industri kepada salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Pada kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok Ekonomi Manajerial Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 20D, sedang melakukan wawancara kunjungan industri bersama salah satu bisnis yang bernama Tokebi Opa dengan owner Saiful Andi, dan saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Putri Sakinah Al-Hairani, lalu ada saya Putri Finanti Ramadhani. Saya Cahyani Utami. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan sesi wawancara. Pertama-tama sebelum Tokebi Opa itu diciptakan, apa sih yang memunculkan ide Anda untuk menciptakan Tokebi Opa? Dari awalnya gue mungkin belum punya tertarik sama bisnis. Tapi setelah gue pikir-pikir, kebetulan itu sebelum gue jualan Tokebi Opa itu emang ada yang jual dulu sebelumnya. Jadi gue cuma melanjutin usahanya dan dia menjual kayak semacam bisnisnya ke gue kayak gitu. Oh, okay. Terus apa sih visi misi dari usaha yang lo jalani saat ini? Visi misinya itu cuman gue cuma mau ini jadi franchise aja. Biar bercabang itu banyak di mana-mana. Oke. Terus apa sih yang membuat lo ini tertarik sama bisnis kayak begini? Kan banyak ya sekarang pemuda-pemuda itu mengikuti kayak kerjanya di PT, kerjanya di perusahaan besar. Kenapa sih lo milih untuk buka usaha? Karena gue melihat peluang sih. Melihat peluang pertama, terusnya yang kedua, waktu awal gue buka ini belum terlalu banyak yang mulai usaha jajanan kontrol kayak gini, misalnya jajanan Korea belum banyak. Jadi gue mencoba untuk menjalani aja dulu, dan alhamdulillah sampai sekarang sih ya jadi lancar usahanya. Terus terkait tentang pembukaan bisnis lo ini, lo butuh modal berapa sih buat ngebuka usaha lo ini sampai untuk di awal? Iya. Untuk di awal gue punya modal pasti sampai 10 juta. 10 juta. Iya. Oke. Terus tentang ini ya, tentang produk yang lo jual nih, ada varian apa aja, terus produk lo ini apa aja, dan minumannya mungkin varian-variannya apa aja gitu? Oh, mungkin ini kayak minuman zaman sekarang ya, kayak boba kayak gitu. Mungkin itu ada beberapa rasa kayak rasa coklat, green tea atau lain-lain, itu banyak banget. Dan untuk makanannya gue paling best seller di sini kondro, itu mozzarella dalamnya. Dan tapi gue punya variasi lain kayak ada yang manis, kentang atau yang lain, itu gue ada, semuanya ada. Lo punya cabang lain nggak selain yang pertama lo buka? Ada, kebetulan gue baru buka cabang. Waktu itu gue buka cabang di daerah Unsika yang pas deket Alfa itu di situ kurang laku, pernah tutup gitu maksudnya. Dan sekarang gue udah buka cabang kedua lagi, itu gue pindah ke daerah Ciherang di daerah Badami. Okay. Terus lo pastinya kan kalau udah buka cabang nih udah ada pembentukan karyawan ya. Lo punya karyawan ini berapa sih di cabang pertama sama cabang-cabang lo yang lain? Sebenarnya gue nggak pakai karyawan ya, itu cuma dari keluarga gue, karena ini gue fokusin ke usaha keluarga dulu, karena ini sekarang yang handle keluarga gue dan termasuk gue yang punya salah satunya, dan cabang kedua ini sepenuhnya dikelola sama keluarga gue, sama ibu gue. Apakah dalam berjalannya bisnis terjadi kenaikan dan penurunan harga bahan baku? Lalu kalau terjadi kenaikan bahan baku itu gimana sih solusinya buat mempertahankan kualitas dan kuantitas produk? Untuk kenaikan mungkin sekarang gue lagi nyoba ini ya, karena sekarang kan lagi kenaikan minyak ya. Oh, iya. Minyak sama bahan-bahan juga pada naik, jadi gue mungkin sedikit ngelebihin harga dari produknya, jadi gue sedikit naikin harga produk kayak gitu. Harga awalnya tuh berapa sih? Mungkin yang tadinya 15 gue cuma naikin nggak terlalu banyak, cuma 1.000 jadi 11 atau 13 kayak gitu. Oke. Lalu bagaimana sih saudara
memasarkan produk agar dapat dikenal banyak orang? Pertamanya lewat teman-teman. Jadi punya beberapa temen yang suka relawan gitu, maksudnya buat mempromosi juga, seperti kayak dibikin SG, terutama kita lewat Instagram. Sekarang kita punya Instagram sendiri. Jadi nggak lewat kayak media-media pamflet, enggak, brosur gitu enggak? Jadi lewat media sosial lewat aja. media sosial sama teman-teman juga. Lalu bagaimana cara untuk mengelola keuangan bisnis ini? Apa ada kegiatan pencatatan yang digunakan gitu? Kayak misalnya Pasti ada. pembukuan. Pasti pembukuannya itu kita sehari pembukuan itu buat bahan-bahan yang kurang aja. Kayak misalnya nih, hari ini yang habis apa, kita catat, besok dibelanjain. Untuk keuangannya itu kita catat juga, tapi di lain buku. Jadi punya 2 buku. Dicatat manual di buku atau di komputer? Di manual. Jadi tentang harga produk, jumlah sama penjualan perharinya. Bagaimana menentukan harga produknya? Apakah tiap varian itu berbeda-beda? Harga produk. Berarti setiap produk itu kita harga beda-beda. Beda-beda. Mulai dari 10.000 sampai termahal itu 18.000, itu untuk harga kontrol. Tapi untuk harga esnya kita normal di 10.000, udah gratis topping kayak gitu. Oh, itu buat yang bobanya itu ya? Iya, minumannya. Kita udah gratis topping, itu cuma 10.000 aja. Terus berapa produk yang dapat dijual perharinya, dan kira-kira omset dalam 1 bulan tuh biasanya berapa sih? Kalau omset 1 bulan itu nggak nentu ya, karena kita pembukaan per hari. Mungkin per hari itu sekarang kita lagi normal di sekitar omsetnya 400-600 per hari. Gitu. Terus kalau misalnya perharinya itu biasanya kondok itu terjual berapa pitch gitu, dan bobanya berapa pitch? Di kalau buat kondok sendiri itu sampai di 60-an mungkin, 50 sampai 50 per hari ya. Banyak ya. Terus sekarang kan masa-masanya Covid ya, udah 2 tahun ini Covid sama sekarang 3 tahun. Apakah ada penurunan penjualan selama masa pandemi? Ada. Jadi pas di Covid yang kedua tahun ini kita malah turun. Beda sama Covid pertama di tahun kedua, kita malah naik penjualannya. Oh, malah naik. Pas awal-awal Covid itu kita nyampe omset itu per hari mungkin 1 juta per hari, karena mungkin dan juga banyak saingan ya kan, karena kan bukan cuma saya doang yang buka ya. Jadi semakin banyak saingan juga, semakin berkurang juga konsumen saya. Jadi sekarang dibilang turun ya, mungkin yang kedua ini bakal turun. Jadi masalahnya itu bukan masalah di Covid-nya ya, tapi saingannya. Oh iya. Terus bagaimana cara Anda dalam menghadapi kondisi pandemi Covid dan keputusan apa yang saudara buat agar bisnis tetap berjalan? Untuk saat ini kita terus masih mempromosikannya, masih promosi untuk lewat Instagram, teman-teman juga, kerabat. Jadi untuk mempertahankannya sama aja. Kami minta bantuan orang lain, misalnya gue punya teman punya channel, tolong dong, gue minta tolong buat ini dong, buat promosiin bisnis gue, lu mau nggak gitu. Jadi lewat kerabat sendiri juga, sama keluarga gitu ya teman-teman. Oh ya. Terima kasih atas waktunya, telah mau diwawancara oleh kelompok kami. Semoga usahanya semakin sukses, semakin berkembang. Semoga bisa buka banyak cabang. Dan motivasi buat para anak muda di sana, kan Anda sendiri kan salah satu anak muda yang udah bisa bisnis gitu, supaya bisa memotivasi gitu. Untuk saran gue sih ya, jangan pernah takut ngambil keputusan. Jadi walaupun itu mungkin ya dari awal itu lu nggak yakin nih sama yang keputusan lu jalanin, tapi lu harus yakin kalau suatu saat kalau lu serius ngejalaninnya, lu bakal sukses kok. Ya, begitulah hasil wawancara kami dengan owner Tokebi Opa, yaitu Saiful Andi. Sekian dan terima kasih. Menurut owner Tokebi Opa, sejak ia membangun usahanya hingga membuka cabang baru, seluruh kedai yang ia miliki ini dikelola oleh keluarganya, sehingga seluruh kegiatan dan pengoperasian di kedai ini ditangani langsung oleh keluarganya. Jadi, ia tidak merekrut pegawai dari eksternal. Bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan bahwa dengan usaha yang dioperasikan langsung oleh keluarganya bisa dipercaya dan dikelola serta dikembangkan dengan baik. Selain itu, terdapat alasan yang lain. Adonan yang mereka buat ini terdapat ciri khas dan bahan rahasia yang hanya bisa diambil oleh keluarganya. Selain itu, seluruh keluarganya ini turut andil
dan pelayanan. Jadi ia merasa lebih tenang dan lebih bisa memberikan kepercayaan dengan penuh kepada usahanya. Pada segi keuangan dari bisnis atau usaha Tokebi Opa ini, kita dapat mengetahui bahwa modal pertama yang digunakan owner atau yang dibutuhkan owner yaitu sekitar 10 juta rupiah, yang dimana 10 juta rupiah ini digunakan untuk membeli bahan-bahan, gerobak atau tempat untuk pedagang. Lalu pada proses pembukuan atau pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara dicatat di buku yang dilakukan per hari setelah kedai ditutup. Adapun omset yang dapat didapatkan perharinya oleh owner yaitu sekitar 400.000 sampai 600.000 per harinya, dengan produk yang terjual sekitar 40 sampai 60 pieces per harinya, dengan harga produk kondok yaitu 10.000 sampai 18.000 dan minumannya seharga 10.000. Lalu pada saat kondisi kenaikan bahan baku seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu kenaikan harga minyak yang merupakan salah satu bahan utama dalam penggorengan produk ini yaitu kondok, akhirnya owner memutuskan untuk menaikkan harga yaitu 1.000 per piecesnya. Lalu pada saat masa pandemi, owner menuturkan tidak terjadinya penurunan omset. Bahkan owner sendiri menuturkan bahwa omsetnya naik yang sebelumnya 400 sampai 600.000 per harinya menjadi 1 juta per hari pada saat masa pandemi. Namun terjadi penurunan pada saat tahun kedua pandemi yaitu pada 2021. Owner menuturkan bahwa omsetnya kembali menurun 400.000 sampai 600.000 seperti sebelum saat pandemi. Owner menuturkan bahwa penjualan yang menurun ini bukan diakibatkan oleh pandemi, tetapi karena banyaknya pebisnis yang mulai terjun ke dunia bisnis yang sama, yaitu membuka usaha seperti kondok ini, lalu diakibatkan juga oleh karyawan-karyawan swasta yang di PHK dan akhirnya memutuskan untuk membuka usaha yang sama, lalu akhirnya terjadi persaingan antar wirausaha dalam usaha ini. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh owner Tokebi Opa yaitu menggunakan strategi pemasaran dari mulut ke mulut, di mana sang owner mempunyai banyak relasi sehingga ia mempunyai banyak teman yang ia manfaatkan untuk membantu mempromosikan produk Tokebi Opa. Seperti yang dituturkan di wawancara, ia sering mendapatkan pesanan dari karyawan di salah satu PT Karawang, di mana karyawan tersebut tahu produk Tokebi Opa yaitu dari teman owner yang mempromosikannya. Selain itu, ia juga aktif dalam mempromosikan di akun media sosial seperti Instagram. Tokebi Opa mempunyai akun Instagram dengan nama Tokebi_Opa_KRW. Ia juga sering membuat promo di akun media sosial seperti beli 3 gratis 1, beli 3 gratis minuman, dan lain-lain. Seperti itulah penjelasan hasil dari wawancara kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.